Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UBSI Pontianak ingin menjelaskan makalah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Elektronik PT Glen Indo Niaga, kelas 11 3C30, yang disusun oleh saya Putri Nadia 111900007, kemudian teman saya Indri Sundari 111900235, kemudian Melia 111900885, dosen pengampu yaitu Lisnawati STMkom. Kata pengantar, Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemudahan pada penulis makalah ini sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Sistem Informasi yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Elektronik pada PT Glen Indo Niaga, yang menjadi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan baik dan lancar. Penyusunan makalah tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Bapak Dedi Saputra, SPD Mkom, selaku Direktur Universitas Bina Sarana Informatika. 2. Wakil Direktur. 3. Ibu Lisnawati STMkom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. 4. Ibu Lisnawati STMkom, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian atau buku. Kami sebagai penyusun makalah ini sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga makalah ini bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi kami selaku penyusun makalah pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bisa menjadi tambahan referensi di bidang ilmu komunikasi data bagi penyusun makalah di masa yang akan datang. Pontianak, November 2020. Baik, di sini ada daftar isi. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, maksud dan tujuan, metode dan penelitian, ruang lingkup, sistematika penulisan. Kemudian bab 2 landasan teori, yaitu konsep dasar sistem, peralatan pendukung atau tool system. Kemudian ada simbol. Yang pertama, aktor. Keterangannya menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 2. Dependensi. Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Nomor 3. Generalization. Keterangannya hubungan di mana objek anak atau dependen berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Nomor 4. Association. Apa yang berhubungan antara objek atau objek satu dengan objek lainnya. 5. Include. Keterangannya menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Nomor 6. Use case. Keterangannya deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ini daftar gambar. Setelah itu daftar tabel. Ini daftar lampiran. Oke, di sini ada bab 1 pendahuluan umum. Semakin berkembangnya teknologi komputer dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan saat ini, memotivasi manusia untuk berlomba-lomba memanfaatkan teknologi ini untuk membantu dan mempermudah pekerjaan mereka. Dengan adanya sistem yang bisa mengatur pembelian barang, penjualan, ataupun transaksi barang,
sehingga petugas kasir bisa melihat langsung harga barang dengan cepat dan pemilik bisa memantau langsung pengeluaran dan pemasukan suatu barang yang telah dia pesan. PT Glen Indoniaga adalah sebuah bidang usaha yang bergerak di bidang elektronik, khususnya memberikan layanan jasa pelayanan penjualan produk elektronik. Pencatatan keuangan yang dijalankan pada PT Glen Indoniaga telah memakai sistem aplikasi, sehingga dalam pengolahan data keuangan dan pembuatan laporan pada PT Glen Indoniaga. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian pada PT Glen Indoniaga dengan mengambil judul Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Produk Elektronik pada PT Glen Indoniaga. Aplikasi dirancang dan dibangun dengan menggunakan perangkat lunak atau pemrograman aplikasi Indemper. Kemudian di sini ada maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari penulis laporan analisa dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Maksud dan tujuan: berkembangnya usaha-usaha perdagangan yang sangat pesat pada saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting. Peranannya dalam menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Tujuannya menulis laporan ini untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi penjualan elektronik yang ada pada toko Glen Elektronik Pontianak Timur. Kemudian metode penelitian. Penulis meneliti di sebuah perusahaan elektronik yaitu PT Glen Indoniaga di Jalan Tanjung Raya 2, nomor 99 Pontianak Timur. Jenis penjualan barang. Terdapat beberapa cara dalam menjual. Untuk itu, sistem yang diaplikasikan disesuaikan dengan operasi di lapangan. Dalam pembahasan ini, saya membahas pada sebuah perusahaan dagang yang teridentifikasi beberapa jenis penjualan di perusahaan ini, yaitu: pertama, penjualan langsung, yaitu penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer. 2. Penjualan stok gudang, yaitu penjualan barang dari stok yang telah tersedia di gudang. Ketiga, penjualan kombinasi, yaitu langsung dan stok, yaitu penjualan dengan mengambil barang sebagian dari supplier dan sebagian dari stok yang tersedia di gudang. Oke, ruang lingkup. Dalam penulisan laporan, makalah sistem informasi akuntansi ini membahas tentang analis sistem informasi penjualan produk pada Glen Elektronik. Pembahasan atau proses laporan riset ini dimulai dari prosedur-prosedur pengolahan, penjualan dan pembelian produk, proses perhitungan gaji, proses penyusunan gaji, proses pembayaran dan pembuatan laporan. Dilihat dari industri otomotif secara keseluruhan, industri toko elektronik terletak hilir. Namun demikian, keterkaitan industri ini tidak hanya dengan industri tahap sebelumnya seperti industri perakitan elektronik, tetapi dengan industri hulunya sepertinya industri komponen elektronik, servis dan industri aksesoris elektronik, bahkan dengan industri yang tidak terkait langsung dengan industri elektronik seperti industri keuangan. Agar laporan makalah sistem informasi akuntansi ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi observasi langsung ke PT Glen Indoniaga yang bertepatan di Jalan Purnama 1 nomor 4B dan di Jalan Tanjung Raya 2 nomor 99 Pontianak Timur. Kemudian sistematika penulisan. Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan makalah sistem informasi akuntansi, maka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca menelurusi dan memahami laporan makalah sistem informasi akuntansi. Bab 2. Landasan teori. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang uraian konsep dasar sistem dan peralatan pendukung atau tool system. Konsep dasar sistem secara umum dalam melakukan penyajian informasi, sistem mampu memberikan informasi secara real time dan dalam menyajikan informasi jangkauannya tak terbatas. Kemudian peralatan pendukung atau tool system. Pada penulisan laporan buku sistem informasi akuntansi, penulis juga menggunakan beberapa peralatan pendukung dalam mendeskripsikan sistem yang sedang berjalan, yaitu activity diagram dan activity diagram merupakan alur kerja atau workflow atau kegiatan atau aktivitas dari sebuah sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak.
Activity diagram juga dinamakan untuk mendefinisikan urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem user interface, di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka, tampilan, serta rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. Berikut ini adalah simbol-simbol yang ada pada activity diagram. Oke, di sini ada simbol activity diagram. Yang pertama itu activity seperti kotak, yang kedua action seperti oval, kemudian yang initial node bulat, activity final node bulat, kemudian kayak dilapisi. Terus ini decision, kemudian nomor 6 line connector seperti tanda panah. Saya melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bab 3 pembahasan. 1. Umum. PT Glen Indoniaga adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik dan jasa servis. Persaingan antar industri elektronik, terutama di bidang jasa servis elektronik dan penjualan produk elektronik, saat ini semakin banyak persaingan. Namun PT Glen Indoniaga di Pontianak selalu memberikan perkembangan dan selalu mempermudah para konsumen untuk mendapatkan yang diinginkannya, seperti mesin cuci, kulkas, TV, AC, dan berbagai elektronik kecil lainnya. PT Glen Indoniaga di Jalan Purnama 1 nomor 4B dan di Tanjung Raya 2 nomor 99 Banjar Selasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tujuan dari pemilihan lokasi industri yang terletak di bidang Purnama dan Tanjung Raya 2 adalah letaknya yang strategis. Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah Purnama dan Tanjung Raya 2 dan sekitarnya, dan pemukiman daerah ini cukup banyak penduduknya seperti yang terletaknya yang strategis. 2. Tinjauan perusahaan. 1. Sejarah perusahaan dari PT Glen Indoniaga berdiri pada tahun 2008 dengan alamat lokasi berada di Jalan Purnama nomor 4B dan di Tanjung Raya 2 nomor 99 Pontianak Timur. PT Glen Indoniaga adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang elektronik dengan sifat menjual jasa perbaikan, servis, dan menjual produk elektronik. 2. Struktur organisasi. Di dalam sebuah perusahaan diperlukan perencanaan yang baik agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya. Perusahaan harus mampu merekrut orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, memberi pembagian kerja yang jelas, serta menempatkan kedudukan masing-masing yang sesuaikan dengan keterampilan mereka dalam perusahaan. Ada struktur organisasi PT Glen Indoniaga, yaitu direktur utama yang ada store manager, ada kasir, marketing, deliver. 1. Proses bisnis sistem berjalan. Konsumen ada toko, ada produk. 1. Datang dengan membawa uang, syaratnya untuk membeli produk yang sedang dibutuhkan. 2. Sales marketing melayani untuk menyajikan produk yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. 3. Memilih dan mempertimbangkan produk yang direkomendasikan oleh sales. 4. Setelah berminat dengan produknya, konsumen diarahkan ke kasir. 5. Sales menyiapkan stok produk yang telah dipilih konsumen untuk dibeli. 6. Pemeriksaan ulang kondisi barang final cek. 7. Barang selesai diobservasi,
8. Kasir membuat tanda pembayaran dan faktur suku cadang. 9. Pelanggan membayar ke kasir dan mengambil produk. 10. Menangani pelanggan berikutnya. Diagram aktiviti penjualan sistem berjalan. Secara grafis, aktiviti diagram digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun askes. Aktiviti diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan aksion yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan hasil aksion tersebut. Ada gambar diagram aktiviti penjualan sistem berjalan PT Glen Indo Niaga seperti di bawah ini. Petugas, ada pemilik, menginput yaitu data barang masuk dengan data penjualan, membuat laporan barang masuk dengan mencetak laporan barang masuk, yaitu melanjutkan dengan menghitung data pembelian, cetak laporan dan data pembelian, dengan menyerahkan laporan, lalu mereview data, ngecek kelengkapan data, selanjutnya dokumentasi. Selanjutnya askes diagramnya yaitu menerima dan mengupdate stok barang dari memasukkan data pembelian, memintai data supplier, mengedit data pembelian, menghapus data supplier, menampilkan data pembelian, masuk ke mengubah password, memaintain data konsumer pada saat melakukan instruksi pada pewawancaraan ke konsumen, memuaskan data penjualan, memainkan retur penjualan, memainkan data barang. Yaitu dengan mengedit data penjualan, menghapus data konsumer, menampilkan laporan penjualan, dan menampilkan laporan pengiriman. Masih dengan aktiviti diagram, penjelasannya yaitu aktiviti diagram merupakan alur aktiviti diagram merupakan alur kerja. Dalam kurung workflow atau kegiatan aktivitas dari sebuah sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak. Aktiviti diagram juga digunakan untuk mendefinisikan urutan atau pengelompokan data dalam tampilan dari sistem di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan serta rancang menu di tampilan pada perangkat lunak. Berikut ini adalah contoh aktiviti diagram PT Glen Indo Niaga, yaitu gambarnya konsumer kasir. Konsumen harus memilih barang, yaitu menyerahkan barang, lalu menerima barang. Caranya menginput pembelian barang, lalu menginformasikan total pembayaran barang, lalu membayar uangnya, serta menerima uangnya, menghitung uang yang dikasihnya, lalu jangkauan uangnya benar atau salah, cara mencetak struktur, lalu menyerahkan struktur dan barangnya, lalu menerima struktur barangnya,
serta menerima struktur dan barangnya, lalu menyerahkan struktur barangnya. Spesifikasi sistem berjalan. Penjelasan dalam spesifikasi sistem berjalan ini akan dijelaskan mengenai dokumen-dokumen yang terdapat dalam proses pencatatan datanya. Dokumen-dokumen tersebut terdiri atas dokumen masukan dan dokumen keluaran. Ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan input adalah segala bentuk dokumen masukan baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi perusahaan yang mana dokumen itu akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ini ada nota dari Glen Indoniaga, Jalan Tanjung Raya 2, kami mengambilnya dari nomor 99 PT Pontianak. Ini pembuktian nota penjualan yang kami ke PT Glen Indoniaga. Nama dokumen nota pembelian. Fungsinya bukti nota pembelian barang dagang, sumber ada supplier, tujuannya untuk mengetahui barang yang dibeli. Media harus membuat ada kertas. Jumlah yang rangkapnya ada berapa? Ada 2 rangkap. Frekuensinya ada setiap pembelian barang dagang bentuknya dalam lampiran A1. Nama dokumen fakturnya, fungsi, bukti data barangnya, sumber bagian pembeliannya, tujuannya untuk mengetahui barang yang diterima, media yaitu kertas, jumlahnya ada 1 lembar, frekuensinya setiap ada barang yang masuk bentuk dalam lampiran A2. Dalam spesifikasi bentuk dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan berupa dokumen-dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen hasil pencatatan atau laporan. Ini ada gambar dari PT Glen Indoniaga di Jalan Purnama nomor 4, Pontianak. Kami mendapatkan dari pembuktian tutup kas keluar dan masuknya. Ya, ini gambarnya ya, silakan dilihat. Ada penjualan total masuk keluarnya dan sisa kasnya yaitu 7.993,001 dari keseluruhan penjelasan dari tutup kasnya cara dari PT Glen Indoniaga. Terus nama dokumennya ada nota penjualan, fungsi, ada bukti penjualan barang, sumbernya bagian penjualan, tujuannya untuk mengetahui barang yang terjual media dalam bentuk kertas, jumlahnya ada 1 lembar, frekuensinya setiap ada penjual barang bentuk dilampirkan B1. Nama dokumen laporan penjualan. Fungsinya bukti laporan penjualan barangnya harus ada, sumbernya bagian penjualan, tujuannya untuk mengetahui laporan barang yang terjual media dalam bentuk kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada penjualan barang bentuk dilampirkan B. Spesifikasi sistem komputer itu ada gambarnya, kami sudah membuatnya.
yaitu kami akan menjelaskan tentang umumnya. Itu ada prosesornya dual core, core 2 duo, quad core Celeron. RAM-nya minimal 2 GB, harddisknya harus 320 GB, aksesorisnya ada DVD RWS-nya, ada speaker, VGA-nya on bell, dan monitornya 16 inch. Perangkat lunak aplikasi indemper, perangkat kerasnya ada keyboard, unit table, power file apps, ada printer, mouse, dan router. Selanjutnya permasalahan pokoknya, bagaimanakah sistem pencatatan dan perhitungan transaksi penjualan dan pembelian elektronik serta pembayaran order yang sedang berjalan pada PT Glen Indoniaga. Bagaimana cara mengatasi supaya konsumen PT Glen Indoniaga bisa tetap kembali untuk membeli produk elektronik lainnya di PT Glen Indoniaga, yaitu pemecahan masalahnya dari sistem pencatatan dan perhitungan transaksi penjualan dan pembelian produk. Menggunakan sistem pencatatan, aplikasi dirancang dan dibangun dengan menggunakan perangkat lunak programan aplikasi indemper, yaitu harus selalu mencari pangsa pasar baru karena banyaknya persaingan untuk di bidang usaha yang sama, memberikan pelayanan dengan yang baik kepada konsumen sehingga konsumen puas dengan hasil dari pelayanan dan produk yang disajikan dari PT Glen Indoniaga, sehingga mereka bisa tetap kembali berbelanja barang elektronik lainnya. Yaitu dari penutupnya, kesimpulan dan sarannya dari pembahasan di kami yang membahaskannya dari penjelasan yang kami jelaskan, yaitu satu, dengan mengaplikasikan sistem penjualan barang elektronik, kita sebagai pemilih lebih mudah meneliti keluar masuknya barang. Dua, kemudahan bagi pelanggan dalam transaksi. Tiga, dapat mengurangi kesalahan dalam memasukkan harga. Ini ada daftar pustakanya dari Indriani Neni tahun 2017, perancangannya Sistem Informasi Penjualan Elektronik pada CV, sumber karya dari Jakarta, diambil dari https repository BSI Aceh Index PHP diunduh item nomornya 2575. Revisinya TA Neo PDF. Lalu http Febri 769 blogspot.com 2013 05 Cybercrime, kasus penjualan online atau HTML. http Lailans blogspot.com 2012 bulan 11, tugasnya kelima, kasus tentang pembelian HTML. Lalu ada https www.google.com QRPL, penjualannya tambah barangnya tambah elektroniknya, yaitu dengan Haudah 292 Forke Blogspot tahun 2014. Tanggal 1, tugas RPL sistem toko penjualan barang HTML, itu dari linknya yang kami jelaskan. Ini daftar riwayat hidup dari kami, perwakilan dari kelompok
sistem informasi akuntansi, yaitu data dari kawan kami ini ada Indi Sundari. Dia lahir pada tanggal Pontianak 8 Mei 1999. Ini ada penjelasannya. Dia dari pendidikan SD sampai SMP itu dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya ada Putri Nadia. Ini sama penjelasannya. Ini ada tempat tanggal lahirnya, alamatnya, dari menempuh pendidiknya dari tahun ke tahun sampai tahun 2017. Dan ada Melia Pontianak 5 November 2000. Ini ada pendidikannya juga nih, ya, sampai tanggal pendidikannya menempuh sampai SMK. Ini kami dapat dari PT Glen Indoniaga di Jalan Tanjung Raya 2 nomor 99 Salgon Kecamatan Pontianak, Tim Kota Pontianak. Ini kami dapat pembuktian dari surat keterangan dari namanya, yaitu Fandi Wahyu Harsono. Dia adalah store manager dari jabatan Glen Indoniaga. Ini kami mendapatkan pembuktian bahwa kami telah melaksanakan yang dari Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu dalam jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Ini pembuktian bahwa kami telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang informasi sistem penjualan akuntansi elektronik di PT Glen Indoniaga pada tanggal 16 November dan telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami. Ya, ini pembuktiannya ada tanda tangannya pada tanggal 16 November 2020, yaitu manajernya Fandi Wahyu Harsono. Ini pada saat kami melakukan survei ke sana, meminta data dari PT Glen Indoniaga, melakukan riset kami bertiga, yaitu atas nama Melia dan Putri Nadia, dan satu lagi teman saya Indi Sundari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.